ke undangan dulu. Yuk, undangan ya. Bab 1037 sampai bab 1040. Feng Yu menjelaskan dengan cemas. Begitu dia mengatakan ini, Li Fugui tiba-tiba berkata, Oke, saya akui tidak ada masalah di antara kita berdua. Tidak apa-apa, kan? Seberapa besar masalahnya? Kamu akan gugup. Bukan, Yu Zhen hanyalah hiasan. Apakah Tuan sebenarnya dari kuil Yuksumu sedang berlatih? Setelah mengatakan itu, Li Fugui melihat ke arah Ling Kong dan melanjutkan, jangan tekan wanita tua ini, dan jangan lihat berapa umurnya. Dia, di usiaku, rambutku sudah memutih. Jika aku gugup dan menimbulkan masalah, aku tidak ingin datang ke Yuksu untuk menonton dan harus tinggal untuk menghadiri pemakaman. Guru Tao Feng Yu tidak tahan lagi. Dia akan membunuh pria tak tahu malu itu bahkan jika dia tidak mematuhi perintah Guanzu. Dalam kemarahan, Feng Yue terbungkus dalam vitalitas, dan tubuhnya seperti bola meriam yang ditembakkan dari laras, menyerang Li Fugui secara langsung. Li Fugui tidak akan bersikap keras terhadap Feng Yu. Dia dengan cepat mengerahkan energinya, bangkit dan dengan cepat menghindar. Di aula besar, apa yang seharusnya merupakan serangan hangat diubah menjadi adegan kucing dan tikus oleh Li Fugui. Yang lebih buruk lagi adalah, Li Fugui berteriak sambil berlari, Nenek, kamu terlihat cukup tua, dan kamu cukup cepat. Bisakah kamu memperlambatnya? Tangan dan kakimu sudah tua, kamu akan merasa tidak enak jika menyakiti seorang junior. Fokus pada pinggang Anda adalah seorang praktisi ganda, dan latihan Anda berbeda dari saya. Jika pinggang Anda tergelincir, itu akan mempengaruhi kecepatan latihan Anda. Kata-kata Li Fugui lebih menyayat hati dibandingkan satu sama lain. Sejak Feng Yu menjadi tetua kuil Yuksu, pernahkah dia dihina seperti ini? Dia hanya merasakan kemarahan meningkat di perutnya, dan vitalitasnya keluar dari tubuhnya seperti air mendidih. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, Li Fugui seperti kilat di depannya, dan dia selalu bisa dengan mudah menghindari serangannya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang anak laki-laki dengan rambut bawaan tahap akhir bisa melarikan diri dengan mudah di depan master seperti dia. Melihat tiga tetua lainnya di sebelah mereka, mereka semua memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ling Kong terus memandangi wajah guru Tao Linglong. Tidak diragukan lagi, dia sedang menunggu Linglong mengambil tindakan sebelum dia datang membantu. Adapun Chang Tian, dia mengepalkan tinjunya dan menatap tajam ke arah Yu Zhen yang duduk di depan aula. Dia hanya menunggu perintah Yu Zhen sebelum dia dan Feng Yu membunuh Li Fugui. Dan Yu Zhen, yang sedang duduk di depan aula, masih tidak mengerti mengapa dia adalah guru kuil palsu dan mengapa Li Fugui mengetahui masalah rahasia seperti itu. 3 hingga 5 menit berlalu dalam sekejap. Saat Li Fugui melarikan diri di aula, ketika dia melihat ekspresi kesulitan perlahan-lahan muncul di wajah guru Tao Feng Yu, dia tahu bahwa kesempatannya untuk melawan telah tiba. Pengejaran barusan telah menyebabkan hilangnya banyak energi di tubuh Tao Feng Yue. Dalam kemarahan, energi seringkali terkuras lebih cepat daripada dalam pertempuran normal. Selain itu, setelah vitalitas Li Fugui hilang, dia dapat langsung menggabungkan vitalitas di pohon induk Black Spirit dengan vitalitasnya sendiri. Oleh karena itu, belum lagi hilangnya vitalitas dalam 3 hingga 5 menit. Meski ia berlari seperti ini seharian penuh, vitalitas dalam tubuh Li Fugui tidak akan melemah. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Setelah Li Fugui menyadari bahwa kecepatan Feng Yue perlahan melambat, dia mulai mencari peluang untuk menang dengan satu pukulan. Meskipun Feng Yu sedikit tidak berdaya, idenya untuk membunuh Li Fugui terus mengingatkannya untuk terus menyerang. Tepat ketika dia mengejar Li Fugui dan hendak memukul dada Li Fugui dengan telapak tangan, Li Fugui tiba-tiba berhenti dan mengumpulkan seluruh energinya ke lengan kanannya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan memukul Feng Yue dengan keras. Telapak tangan ini Ledakan,
hanya suara keras yang terdengar. Kemudian cahaya kemasan tiba-tiba muncul di antara Li Fugui dan Feng Yu. Cahaya kemasan bersinar di mana-mana, itu membuat seluruh aula bergetar. Melihat pemandangan ini, beberapa tetua yang hadir kaget dan memandang mereka berdua dengan tak percaya. Li Fugui ada di depannya, tapi dia masih memiliki senyuman tipis di bibirnya. Tapi Feng Yu tidak begitu santai lagi. Wajahnya jelas pucat, dan ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Setelah beberapa kali tenggorokannya melonjak, dia menelan darah yang mengalir ke mulutnya lagi. Ketika Li Fugui melihat ini, dia tahu bahwa Feng Yue menderita luka dalam yang serius. Dia buru-buru menarik tinjunya, menangkupkan tangannya dengan Feng Yue dan berkata, "Terima kasih banyak, Guru Tao, karena telah mengakuinya. Saya harus mengakui kekalahan. Kekuatan Guru Tao benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh menakjubkan." Feng Yu bukanlah orang bodoh. Dengarkan ini. Darah yang baru saja dia telan keluar dari tenggorokannya lagi, dan ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah muncrat seperti linglong muntah darah. Li Fugui buru-buru melangkah maju dan hendak membantu Feng Yu. Tetapi dia tidak ingin didorong oleh linglong. "Dasar bajingan kecil, keluar dari sini." Li Fugui meringis, dan hendak mengatakan bahwa linglong adalah serigala anjing berhati. Tapi tanpa diduga, ketika sudut matanya tertuju pada wajah Chang Tian, dia melihat pihak lain sedang memegang palu tembaga kecil dengan erat di tangannya, dan niat membunuh menyebar ke segala arah. Dan jika dia bergegas membantunya sekarang, Chang Tian akan berada di titik butanya. Dengan kekuatan Chang Tian, mungkin palu di tangan lawan akan jatuh langsung ke kepalanya sebelum dia sempat bereaksi. Meski palu tembaga ini tidak besar, namun tetap mudah untuk menghancurkan kepalanya secara langsung. Memikirkan hal ini, Li Fugui diam-diam berterima kasih kepada Linglong. "Aku tidak menyangka kalau kakak tertua yang baru kutemui ini akan begitu baik padaku. Sepertinya jika ada hal baik di kemudian hari, aku harus memberinya lebih banyak." Saya ingin membandingkan ekspresi panik beberapa orang tua. Yuzhen kokoh seperti gunung, masih duduk di aula utama, mengerutkan kening, memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi di depannya. Pikirkanlah hal itu untuk waktu yang lama. Yuzhen tiba-tiba berdiri dan berkata kepada para tetua yang mengelilingi Feng Yu menanyakan tentang lukanya. Bawa Feng Yu ke ruang alkimia untuk menyembuhkan, dan saya akan berbicara dengan Tuan Li secara pribadi. Ketika dia mengatakan ini, Yuzhen sedang berpikir dalam hatinya, "Hati. Bajingan, apa menurutmu tidak ada seorang pun yang tersisa di kuil Yuksu kita? Kamu benar-benar melukai roh rubah bibiku, dan bibiku belum menyelesaikan masalah denganmu." Sekarang dia benar-benar melukai penatua Feng Yu dengan serius. "Tunggu, kalau begitu, kalau nanti kita sampai di kamar bibiku, kalau kamu menyetujui permintaanku tadi, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak setuju, aku akan memberimu makan langsung ke rubah rohku. Kalau saatnya tiba, ayahmu lah yang akan menyalahkanmu, dan dia tidak perlu takut. Bagaimanapun, dia adalah putri ayahku. Mungkinkah ayah membunuhnya karena bajingan kecil dari luar?" Setelah Li Fugui mengetahui pikiran pihak lain, dia merasa bahagia. Dia khawatir tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Tidak, Yuzhen datang ke pintunya. "Apa-apaan ini? Dia telah menimbulkan masalah ketika dia datang ke kota Honghe. Apakah keluarga Gong yang akan mengampuninya atau tidak, itu masalah lain. Lebih baik tingkatkan situasinya sendiri, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup." Berpikir seperti ini, Li Fugui berdiri dan tersenyum pada Yuzhen. "Cantik, adakah yang tidak bisa kita bicarakan di sini? Bawa aku ke belakang. Mungkinkah kamu juga tertarik dengan kecantikanku?" Yuzhen mencibir, menatap Li Fugui dan berkata terus terang, "Tuan Li, jika Anda tertarik dengan kecantikan Anda akan tahu jika Anda ikut dengan saya." Li Fugui diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa dengan mudah melewatkan kesempatan bagus seperti itu?
dia juga ingin memberi makan dirinya sendiri pada roh rubah. Perempuan jalang ini, tidakkah kamu ingin melihat siapa dia? Ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan di depan banyak orang. Jadi dia harus membawanya ke kamar kerjanya. Bukankah ini kesempatan yang jelas untuk dia manfaatkan? Sial! Lagi pula aku tidak bisa bertahan, mati di bawah pohon peoni berarti menjadi hantu. Lebih baik mati di tempat dengan pemandangan indah seperti Yuksuguan daripada mati di tempat lain. Selain itu, jika Yuzen tertarik dengan temperamennya saat itu, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan mengingat hal ini, Li Fugui mengikuti Yuzen dan melihat bahwa dia masih mengenakan jubah tao merah ketika mereka pertama kali bertemu. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Cantik, saya mengatakan bahwa meskipun kamu Yuksuguan miskin, kamu menang, tidak berada di sini. Demi kamu, bukankah pakaianmu dirobek olehku? Lagi pula, kamu bertemu denganku sebagai presiden, setidaknya kamu memakai baju baru, kan?" Menghadapi godaan Li Fugui, Yuzen hanya mencibir, berjalan ringan, berjalan ke depan. Li Fugui terus melihat sekeliling, berpikir diam-diam. Sampai mereka sampai di depan pintu istana, Yuzen mengulurkan tangannya. Sebelum telapak tangannya menyentuh pintu, pintu terbuka dengan suara berderit. Dia masuk perlahan dulu. Setelah sampai di dalam, dia melihat Li Fugui masih berdiri di depan pintu. Yuzen bertanya, "Tuan Li, mengapa kamu masih berdiri di luar? Apakah kamu takut?" Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. "Takut? Saya merasa takut sekarang. Kamu yang seharusnya menjadi orangnya." Yuzen tersenyum tipis dan berkata, "Karena kamu tidak takut, kenapa kamu tidak masuk?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Aku hanya ingin mengatakan, setelah kita masuk, jika kamu dan saya tidak bisa bicara, ketika saatnya tiba Anda membunuh saya, apa yang akan Anda lakukan, Nona Gongyang?" Ekspresi Yuzen berubah. Dia menatap Li Fugui dan bercanda, "Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda masih orang yang penuh kasih sayang, dan kamu akan mati, dan kamu belum melakukannya. Lupakan film gadis kecil itu." Li Fugui berkata tanpa basa-basi, "Itu sudah pasti. Meskipun saya, Li Fugui, menyukai wanita, saya harus melakukannya layak untuk wanita manapun di sekitarku yang memiliki hubungan baik denganku. Selain itu, Nona Gongyang adalah orang yang selalu bersamaku. Dia dibawa ke sini secara tidak sengaja dari kota Honghei. Sekarang dia telah menjadi wanitaku. Tidak bisakah aku bertanggung jawab atas dia? Tidak masalah jika aku mati. Aku tidak bisa membiarkan dia mati bersamaku, kan? Jika itu masalahnya, bukan? Apakah kamu sudah menjadi binatang buas?" Li Fugui berkata dengan keras. Tetapi Yuzen di depannya tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbicara dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Jangan khawatir, kami meskipun Suguan memiliki beberapa keluhan dengan keluarga Gongyang. Menurut peraturan Yuksuguan leluhur, selama kutukan itu dipatahkan, kami akan mengubah permusuhan kami menjadi persahabatan dengan keluarga Gongyang. Jadi, bahkan jika kami menyingkirkanmu, kami tidak akan mengambil tindakan untuk menyakiti Nona Gongyang, dan kami akan mengirim dia turun gunung dengan selamat ketika waktunya tiba." Dengan kata-kata Yuzen, batu terakhir di hati Li Fugui jatuh ke tanah. Tadi dia mengatakan bahwa bertanggung jawab atas Gongyang Lina adalah salah satu aspeknya, namun di dalam hatinya ada pertimbangan lain. Saat ini, ada dua gadis, Xiao Rongrong dan Hua Duo, di kota Honghei. Jika dia membawa pergi Gongyang Lina, kedua gadis ini pasti akan menderita. Jika Gongyang Lina dapat kembali dengan selamat, Hua Duo dan Xiao Rongrong secara alami akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tetapi begitu Gongyang Lina kembali setelah lama absen, jika itu benar-benar menyebabkan pertarungan antara game ke-6 dan keluarga Gongyang, maka dia bisa pendosa. Tentu saja, Li Fugui hanya menyimpan pemikiran ini di dalam hatinya dan tidak akan mengatakannya di depan Yuzen.
Dengan senyum senang di bibirnya, dia melangkah ke pintu. Setelah masuk, dia mengarahkan pandangannya ke ruang tamu luas di luar. Saya harus mengatakan bahwa memang benar Yuksuguan itu kaya. Rumah ini seluruhnya terbuat dari nanmu emas, lantainya dilapisi batu bata emas, dan seluruh perabotannya terbuat dari kayu eboni. Belum lagi kaligrafi dan lukisan antik di dalamnya. Rangka rumah ini setara dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan Kabupaten Qinglong selama sebulan bahkan beberapa bulan. Pikirkanlah sekarang, saya masih sedikit picik sebelumnya. Awalnya ia mengira dengan penghasilan bulanan 5 miliar, ia sudah menjadi orang dengan penghasilan tercepat di dunia. Namun kini tampaknya masih banyak hal yang belum ia ketahui. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, dia melihat Yu Zhen berjalan menuju ruang dalam dengan tergesa-gesa. Li Fugui tidak sopan dan mengikuti Yu Zhen ke kamar kerja di sisi timur. Setelah memasuki pintu, aroma harum menerpa wajahku. Pembakar dupa emas murni di atas meja bertatakan berbagai batu permata berwarna, dan aroma samar ambergris terus-menerus keluar dari lubang pembakar dupa. Di tempat tidur, tirai kasa hijau memberikan keindahan klasik. Li Fugui terpesona, tetapi Yu Zhen memasang ekspresi santai di wajahnya dan berbisik kepada Li Fugui, "Silakan duduk dulu." Li Fugui duduk di kursi di sebelahnya, dan Yu Zhen tersenyum dan membuat secangkir teh dan meletakkannya di atasnya. Wajah Li Fugui. Setelah duduk di depan Li Fugui, dia hanya duduk di hadapan Li Fugui. "Tuan Li, saya harap Anda memahami situasi Anda. Apa yang kami ajukan sebelumnya bukanlah permintaan, tetapi perintah. Lagi pula, aku tahu Betapa sulitnya bagimu saat ini. Jangan melihatmu aku tersenyum setiap hari, tapi dalam hatiku, aku belum tentu terlalu bahagia. Situasi di desa Xiaoxi, apalagi sekarang, meski kamu sudah berkembang selama ini 10 tahun, kamu mungkin tidak bisa menyelamatkannya dengan kekuatanmu sendiri." Petik 2. Yang paling penting adalah kamu perlu memahami bahwa sebagian besar lawan yang kamu temui sekarang hanyalah kekuatan keluarga biasa, bukan sekte tersembunyi yang serius. Saya pikir kamu juga harus tahu kenapa orang-orang dari sekte tersembunyi sekarang belum melakukan apapun padamu. Li Fugui menyesap teh dan berkata tanpa daya, "Jangan beritahu aku dulu. Aku benar-benar tidak tahu siapa dirimu dibicarakan. Ngomong-ngomong, karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak bertindak seperti ini? Apakah kekuatan keluarga itu datang untuk merebut sumber daya ramuan di tanganku?" Yu Zhen tersenyum dengan tenang dan berkata, "Seperti kata pepatah, belalang sembah menguntit jangkrik, dan oriol ada di belakang. Selain itu, industri ramuan Anda baru saja dimulai, dan pasti akan bergerak menuju sesuatu yang lebih baik di masa depan. Untuk perkembangan umum, yang diminati oleh sekte dunia tersembunyi adalah kue besar, bukan kue kecil. Jadi, meremehkannya adalah satu aspek, dan menunggu langkah yang tepat adalah aspek lainnya. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, jika Anda berlindung kepada kami, jika Anda benar-benar menunggu orang dari yang lain sekte untuk datang ke desa Xiaoxi, saya khawatir Anda hanya datang untuk memohon kepada kami. Apakah kami akan membantu Anda atau tidak adalah sebuah pertanyaan." Li Fugui juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yu Zhen adalah benar. Ya, tidak ada kebohongan sama sekali. Tapi masalahnya, dia akhirnya menjadi presiden. Betapa tidak kompetennya dia jika menyerahkan 80% keuntungannya kepada Yuksuguan. Lebih-lebih lagi, untuk mengelola konferensi obat mujarab, ia bahkan mengutus banyak ahli seperti Tuan Ming Jing. Orang-orang ini tidak bernilai miliaran atau bahkan puluhan miliar. Berapa pendapatan yang dihasilkan konferensi Panacea dalam setahun? Ketika tiba waktunya bagi saudara-saudara untuk mengikutinya, mereka tidak bisa hanya memberi mereka beberapa botol cairan spiritual sepanjang tahun, bukan? Jika Anda ingin seekor kuda berlari tetapi tidak membiarkannya memakan rumput, orang lain dapat melakukan hal semacam ini, tetapi dia, Li Fugui, tidak dapat melakukannya. Berpikir seperti ini,
Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Cantik, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Tidak ada yang sesederhana yang terlihat di permukaan. Karena saya berani untuk tidak setuju, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk tidak setuju. Karena Anda telah merencanakan untuk membunuh saya ya, aku tidak akan bicara omong kosong. Tapi aku harus menjelaskannya kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar berencana membunuhku, aku tidak akan sopan padamu. Kamu juga tahu kekuatanku. Karena kalian berdua. Para tetua dapat dikalahkan di tanganku satu demi satu. Menurutku kecuali Tuan sebenarnya dari kuil Yuksu-mu muncul. Jika tidak, hanya ingin menyingkirkanku hanyalah angan-angan." Yu Zhen tersenyum aneh. Dan bertanya, "Benarkah?" Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Tentu saja." Yu Zhen mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sedikit jijik di matanya, "Ya, saya memang telah melihat betapa kuatnya kamu sekarang. Dan saya akan bertarung kamu keras, sama seperti kamu dan para tetua kuil Yuksu kami. Kamu bukan tandingan mereka, dan aku bukan tandinganmu. Jadi di sini aku juga ingin mengucapkan terima kasih atas serangkaian hal tak tahu malu yang baru saja kamu lakukan, Li." Fugui berpura-pura penasaran, dia bertanya, "Saya tidak mengerti ini, katakan padaku, mengapa kamu berterima kasih padaku?" Yu Zhen berkata terus terang, "Jika kamu seorang pria sejati, aku mungkin tidak bisa menggunakan cara tercela seperti itu. Tapi masalahnya adalah, kamu adalah penjahat, dan juga penjahat yang sangat tercela, berbahaya dan licik. Dalam hal ini, wajar bagiku untuk menggunakan segala cara bersamamu, kan?" Li Fugui berkata langsung. Dia tertawa. Tapi dia tidak menyangka Yu Zhen sebenarnya memiliki sisi manis. "Cantik, apakah kamu akan berperan sebagai gangster bagiku juga? Oke, ayo lakukan ini. Kamu tidak perlu berperan sebagai gangster bagiku. Katakan padaku bagaimana melakukannya. Haruskah aku melepas celanaku di depanmu? Atau izinkan aku menyanyikan taklukkan untukmu? Atau mungkin bagaimana kalau aku berjanggut dan berpura-pura menjadi ayahmu?" Pada titik ini, Li Fugui tidak tahu bagaimana berbicara tentang kebajikan, keadilan, dan moralitas. Semua orang sudah membunuh dan berencana membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Jika dia baik hati, dia tidak akan berkembang hingga sekuat dia sekarang. Kata-kata kotor di mulutnya membuat Yu Zhen langsung tersipu sampai ke akar lehernya. Dia menatap Li Fugui. Yu Zhen mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bajingan, ketika kamu mati, aku pasti akan memberimu hadiah di kuburanmu. Tulis sebuah kalimat." Li Fugui tersenyum penuh minat dan bertanya, "Apa yang harus kamu tulis? Maukah kamu mencintaiku selama 10.000 tahun?" Yu Zhen mendengus dingin, "Aku akan menulis. Orang ini adalah wanita jalang paling tercela di dunia, Li." Fugui tertawa lagi dan berkata, "Haha, kamu adalah putriku yang baik. Bahkan setelah ayahku meninggal, kamu tidak lupa mendirikan monumen untukku. Tetapi jika aku ingin melihatnya, tulislah sebuah kalimat tidak ada artinya. Sebaiknya kamu menuliskannya untukku. Biografi. Baiklah, mari kita tulis tentang masa lalu Li Fugui dan Yu Zhen yang tidak tahu malu." Yu Zhen menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Dia sedang menunggu obatnya bekerja. Li Fugui menjaga dirinya sendiri begitu dia tiba. Dia berkeringat banyak di dalam gua tadi malam dan kurang tidur. Saat ini, aku melihat kamar Yu Zhen lumayan. Jadi dia bangkit dan berjalan menuju tempat tidur Yu Zhen. Yu Zhen mengepalkan tinjunya. Melihat Li Fugui membuka tirai, dia terus bertanya dalam benaknya, "Mengapa bajingan ini masih terlihat seperti orang normal setelah minum secangkir teh?" Karena penasaran, kemudian dia melihat Li Fugui terjatuh di tempat tidur. Lihat situasi ini, Yu Zhen menjadi marah dalam sekejap dan mengutuk, "Kamu bajingan, bangun, ini tempat tidurku. Bangun, jangan mengotori tempat tidurku." Li Fugui sudah berbaring dengan tenang, menutup matanya dan melihat dia berkata dengan malas, "Cantik, jangan terlalu mudah tersinggung.
Aku baru saja mandi di kolam Tianxianmu, dan tubuhku sangat bersih. Ngomong-ngomong, sekarang aku mengerti kenapa aku harus mandi saat melihatmu. Sudah kamu hanya ingin membawaku ke kamar kerjamu. Dasar mesum kecil. Karena kamu menyukai kecantikanku, katakan saja begitu. Aku bukan orang feodal. Lagi pula, kamu terlihat, ya, meskipun tidak sebagus adikku si Uling, tapi masih lumayan. Pikiran Yu Zhen berdengung. Mengepalkan gigi peraknya, dia mengutuk keras, kamu bajingan, berhenti kentut dan keluar dari sini. Li Fugui tidak tahu bagaimana cara bangun. Sebaliknya, dia dengan tenang membuka selimut dan naik ke tempat tidur. Dia melepas mantelnya, berbaring di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, cantik, jangan malu-malu, kamu memintaku untuk mandi, sekarang aku hanya menurutimu. Atau kamu suka diperkosa olehku? Kamu tidak mau maaf? Saya sudah menjadi sepotong daging di talenan kuil Yuksu Anda. Untuk bertahan hidup, saya hanya bisa mengesampingkan martabat saya untuk sementara. Apapun yang Anda katakan, saya akan mendengarkan Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata Yu Zhen di sela-sela giginya, terdengar. Suara mencicit terus-menerus, dia telah melihat apa artinya menjadi orang yang serius dan tidak tahu malu. Mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Yu Zhen berkata-kata demi kata, kalau begitu, turunlah dari tempat tidurku. Li Fugui sudah memutuskan untuk melawan gangster itu sampai akhir. Setelah mendengar ini, dia mengangkat selimutnya dan melompat dari tempat tidur. Jade benar-benar mati rasa. Hanya dengan satu pandangan, dia berbalik karena malu dan mengutuk dengan keras, keluar dari sini. Yu Zhen bahkan tidak menyangka bahwa bajingan ini akan bisa mengenakan pakaian baru kaisar di tempat tidur sekarang. Penampilan jelek itu, dia merasa hal itu telah meninggalkan bayangan psikologis yang sangat besar pada dirinya. Li Fugui merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum masam, hati wanita, jarum laut, bukankah kamu baru saja memintaku turun? Aku baru saja bangun dari tempat tidur, tetapi kamu memintaku untuk berguling. Kamu berkata, biarkan kamu bermain denganku seperti ini, ya. Yu Zhen mengepalkan tinjunya, dan kukunya sudah menembus daging telapak tangannya. Li Fugui pergi tidur lagi dan berbaring, membungkus dirinya dengan selimut, dan berkata pada dirinya sendiri, cantik, saya, Li Fugui, sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu. Kuil Yu Yuksu meminta saya pergi ke gunung untuk memberi penghormatan, dan saya mendengarkan, seperti yang Anda katakan. Saya di sini dengan patuh. Awalnya, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda untuk melihat apakah kita dapat mencapai lebih banyak proyek kerjasama, tetapi Anda hanya membuat permintaan yang tidak masuk akal ini. Cantik, Anda harus melakukannya, jadilah orang baik. Hal yang paling tabu bagi orang yang teliti, terutama kerjasama bisnis, adalah intimidasi. Kamu menggunakan kekuatan yang kuat untuk membuatku menyerah sementara padamu. Tapi kamu harus tahu bahwa karena ada satu aku di dunia ini, akan ada ribuan dari yang lain, aku. Dengar ini, Yu Zhen tidak berbicara, tetapi melihat ke cangkir teh di atas meja menurut pemahamannya tentang racunnya sendiri. Tidak mungkin racun di tubuh Li Fugui belum berpengaruh setelah sekian lama. Penuh rasa ingin tahu, Yu Zhen berkata terus terang, Tuan Li, apakah Anda merasa tidak enak badan? Sedikit yang saya tahu, saat Yu Zhen membuatkan teh untuk Li Fugui barusan, dia telah mengetahui niat jahat wanita ini. Jika Anda ingin membius diri sendiri, Anda jelas terlalu lembut. Saat ini, menghadapi pertanyaan Yu Zhen, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, ramuan yang kamu berikan padaku pagi ini terlalu kering. Aku hanya sedikit haus sekarang. Jika kamu begitu peduli padaku, buatkan aku secangkir lagi. Ayo minum teh. Yu Zhen memelototi Li Fugui, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya ingin membunuh Li Fugui dengan pisau. Berbalik dan mendekati meja, dia mengambil cangkir teh di atas meja lagi dan pergi ke satu sisi,
Melihat Li Fugui masih di bawah selimut, Yu Zhen langsung memasukkan semua racun ke dalam botol ke dalam cangkir teh. Setelah membuat teh, Yu Zhen mendatangi Li Fugui dengan membawa teh. Ini, minum. Tapi saat dia berbalik dan menyerahkan cangkir tehnya, Li Fugui tiba-tiba meraih pergelangan tangan Yu Zhen. Sambil ditarik, Yu Zhen tertangkap basah dan jatuh ke pelukan Li Fugui. Cangkir teh di tangannya berguling ke tanah, dan asap hitam terlihat mengepul dari tanah. Qi Kuaiji melirik ke arah Li Fugui, dengan cibiran di sudut mulutnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu sangat kejam." Tidak heran orang sering mengatakan bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin kejam dia. Sepertinya ini benar, berikan padaku. Duh, kenapa kamu tidak melihat siapa aku? Yu Zhen panik. Setelah Li Fugui meraih kedua tangannya, vitalitas di tubuhnya juga tertahan oleh vitalitas kuat Li Fugui. Sambil meronta, Yu Zhen dengan cepat berteriak, "Kamu bajingan, lepaskan aku akan memberitahumu kamu. Akulah putrinya dari penguasa kuil Yuxu, aku." Sebelum Yu Zhen selesai berbicara, Li Fugui mencibir dan berkata, "Itu benar, kamu adalah putri dari penguasa kuil Yuxu, dan aku adalah Yu Zhen, hukum penguasa kuil Suguan. Paling buruk aku akan menghabiskan sisa hidupku pensiun di kuil Yuxu Guan." Dengan mengatakan itu, bibir tebal Li Fugui mencium kedua bibir merah Yu Zhen. Semua ini terjadi terlalu cepat, Yu Zhen benar-benar lengah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Ketika dia sadar, dia sudah ditarik ke tempat tidur oleh Li Fugui. Kota Honghei, meskipun saudari Ming telah memberitahu Gong Yang Kaitai tentang kekhawatirannya, lelaki tua itu juga memperingatkan putranya satu persatu. Tapi apa yang seharusnya terjadi, tetap saja terjadi. Hari ini tengah hari, putra kelima, Gong Yang San, yang sedang menyelidiki pembunuhan almarhum di kota Honghei, diserang di kaki gunung, ketiga anak buahnya terbunuh, dan kepala mereka dipenggal di gunung. Ketika orang lain mengetahuinya, gunung itu sudah mati total. Keluarga Gong Yang sangat marah. Gong Yang Kaitai sangat sedih hingga dia langsung muntah darah. 5 putra lainnya menghentikan aktivitas mereka dan bergegas kembali ke istana Honghei. Istana Kaitai, ketika semua orang melihat tubuh saudara laki-laki kelima, saudara laki-laki tertua Gong Yang Sanshui tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak tanah. Terdengar suara gemuruh yang keras dan sebuah lubang besar muncul tepat di tanah yang keras. Putra kedua, San Hei, mengepalkan tinjunya dan menatap tubuh saudara laki-lakinya yang kelima dengan niat membunuh. Setelah sekian lama, dia memandang ayahnya dan berkata, "Ayah, tidakkah ayah mengizinkan kami mengambil tindakan ini bajingan? Mereka sudah mulai membunuh anggota keluarga Gong Yang kami." Begitu dia selesai berbicara, Wakil Direktur Sun datang ke pintu aula dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah melihat mayat di tanah, Wakil Direktur Sun bertanya dengan keras, "Siapa? Siapa yang melakukannya? Dia begitu ambisius sehingga dia melakukan hal gila seperti itu. Orang tua, katakan padaku, aku akan keluar dan membalaskan dendammu." Pada saat ini, putra ketiga Gong Yang Sancheng melompat keluar dan menunjuk ke Wakil Direktur Sun dan mengutuk berkata, "Sun Soukang, kamu bajingan, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik di sini. Saya pikir kamu tahu apa yang sedang terjadi. Biar ku beritahu, kalian di game ke-6 melakukan hal semacam ini. Itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga Gong Yang kita. Ya, saya akui bahwa keluarga Gong Yang kita memang bukan tandingan game ke-6 Anda saat ini. Tapi jangan lupa bahwa keluarga kita berhubungan erat dengan jutaan orang di kota Honghei." Wakil Direktur Sun, Sun Soukang, tidak banyak orang yang tahu namanya. Dia sangat marah ketika melihat situasinya. Sun Soukang sudah tahu di dalam hatinya bahwa rencananya setengah berhasil. Namun, dia tidak berani menunjukkan kegembiraannya di depan semua orang. Dia buru-buru mengalihkan perhatiannya ke Gong Yang Kaitai di atas aula utama. "Senior tua,
Mohon bersikap adil kepada saya. Saudara-saudara ini tidak tahu siapa saya. Sun Soukang, bukankah kamu juga tahu? Saya yang ketiga wakil direktur Biro ke-6 mendukung seluruh Tiongkok. Bagaimana saya bisa melakukan hal tercela seperti itu? Setelah Sun Soukang selesai berbicara, Sanhe bertanya dengan nada dingin, lalu bagaimana menurutmu? Jika kita tidak dari ronde ke-6, bagaimana kami bisa bunuh diri? Di seluruh kota Honghe, satu-satunya yang memiliki kekuatan prajurit kuno adalah keluarga Gongyang kami dan Yuksuguan serta ronde ke-6 Anda. Sejak apa yang terjadi terakhir kali, Yuksuguan setelah itu, mereka akan menjadi sejajar dengan kita. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak akan datang ke kota Honghe untuk membunuh orang-orang kita tanpa alasan. Selain mereka, hanya Anda yang tersisa. Wakil Direktur Sun, Anda harus mengetahui hal-hal ini, bukan, Sun. Soukang tidak terburu-buru, dia menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas tak berdaya. Meskipun saya tidak mengetahui situasi yang Anda sebutkan dengan jelas, saya tahu sedikit tentangnya. Ya, dari penampilannya, masalah ini memang benar. Terkait dengan situasi ke-6 kita, permainan tidak dapat dipisahkan. Tetapi satu hal adalah bahwa dalam permainan ke-6 kita, para ahli di kota Honghe sekarang bukan hanya anggota tim ke-7. Selain itu, jika orang-orang dari tim ke-7 benar berniat mengambil tindakan terhadap kalian dari keluarga Ram, maka mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Mereka mungkin sudah mengambil tindakan terhadapmu. Sekarang Xiaona belum kembali, dan kamu belum menyelidiki di mana Li Fugui menyembunyikan Xiaona. Mereka berada dalam kegelapan. Saya pikir itu seharusnya mudah. Pahami situasi di kota Honghe. Dalam situasi ini, jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah mungkin untuk menangkap mereka tanpa bantuan atau mengalahkan mereka semua? Jadi, menurutku, masalah ini kemungkinan besar dilakukan oleh Li Fugui. Dan bahkan, apa yang akan dia lakukan selanjutnya mungkin adalah mengalahkan kalian masing-masing. Kematian saudara-saudara di gunung mungkin hanyalah permulaan. Saya punya untuk mengatakan, Sun Soukang memang pantas mendapat gelar ular berbisa di markas besarnya. Kata-kata ini tidak hanya menghilangkan kecurigaannya sepenuhnya, tetapi juga secara langsung mengarahkan konflik kepada Li Fugui, yang merupakan wakil kapten tim kedua, dan Hua Duoduo, kapten tim kedua, yang juga merupakan wakil direktur Ming. Begitu keluarga Gongyang menganggap ini sebagai terobosan dan mulai menyelidiki masalah ini, mereka takut betapapun kuatnya kekuatan di belakang wakil direktur Ming, dia tidak akan dapat lagi menjabat sebagai wakil direktur. Setelah mendengar ini, Gongyang Sanhe dan saudara-saudara lainnya menjadi semakin marah. Mereka memandang Gongyang Kaitai bersama-sama, menunggu ayah tua mereka berbicara. Mereka mengira ayah mereka akan menyuruh mereka untuk mengunci seluruh kota lagi dan menggeledah Li Fugui dengan penuh semangat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua itu hanya menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan lemah, "Mulai sekarang, Istana Sungai Merah akan ditutup rapat. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan keluar dari Istana Sungai Merah." Bersambung.